Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1215. Dalam sekejap, tombak perunggu abadi menembus formasi terlarang dan bergegas keluar dari jurang. Ujung tajam dari tombak menerangi gunung dan sungai. Dan kekuatan perampokan yang mengerikan menyebar, dan para pelayan tahu di dekatnya terkejut dan terbang keluar. Tak terbendung. Di depan prajurit pembunuh tak tertandingi yang bukan milik era ini, raja-raja kerajaan itu benar-benar rentan. Jangan bunuh dia, tekan saja dia. Tiba-tiba, pada Su Yi, suara bersemangat terdengar lagi. Saya telah ditekan oleh wanita jalang itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya tidak ingin itu berubah menjadi apa-apa. Dentang, tombak perang itu sepertinya mengerti, menghasilkan teriakan yang jelas yang mengguncang langit, dan segera menyerang Su Yi. Su Yi mengayunkan pedangnya tanpa ragu-ragu. Kekuatan asli dari kekacauan bergulir meledak dengan energi pedang. Di bawah kekuatan tombak perang ini, pedang ini seperti gelembung, dan pecah. Su Yi mundur dengan kasar. Tapi kekuatan yang dilepaskan oleh tombak ini menyebabkan dunia runtuh, dan sosok Su Yi seperti rawa. Dentang, perampokan itu seperti air terjun, dan suaranya yang jernih seperti air pasang. Selesai. Di kejauhan, Lu Yan, yang baru saja tiba, melihat ini, hatinya tenggelam ke dasar lembah, dan tangan serta kakinya terasa dingin. Dia telah melihat kengerian bencana misterius di awal, sekuat Raja Alam Gua, dan semuanya menghilang dalam sekejap. Dan sekarang, tombak ini mengincar Su Yi. Bagaimana ini bisa bertahan? Tombak datang dari langit, dan perampokan itu seperti air terjun, untuk sepenuhnya menekan Su Yi. Pada saat ini, Su Yi berhenti bergerak, dan ekspresi halus muncul di antara alisnya. Pergi dan kembali. Dia berbisik dalam hati. Hantu pedang Dao tersapu di antara alis Su Yi. Boom! Langit meledak. Tombak yang ditekan tampaknya telah mengalami pukulan yang mengerikan, dan menembak balik dengan keras, bersenandung dan bergetar hebat di udara. Lu Yan, pelayan itu juga terkejut, tombak menakutkan mana yang diblokir. Apa? Dalam kotak perunggu di tubuh Su Yi, suara itu berasal dari tulang tangan yang halus dan seputih salju, tidak lagi bersemangat, tetapi menjadi terpana. Langit dan bumi menjadi sunyi, dan semuanya suram. Lautan kekacauan yang semula kacau tampaknya benar-benar tertekan dan jatuh ke dalam keadaan stagnasi yang aneh. Tidak ada lagi ombak, kekosongan yang runtuh dan turbulensi yang menyapu semuanya masih ada. Seluruh dunia ini seperti gambar yang aneh. Dalam gulungan gambar ini, sesosok pedang tergantung di bawah langit. Ini kacau dan tak terlukiskan. 9 rantai ilusi melilit pedang itu. Dan napasnya tidak jelas dan misterius, tidak terlalu menakutkan, dan bahkan tampak terkendali dan sederhana. Tetapi ketika mereka melihat hantu pedang ini, semua orang gemetar di hati mereka, dan jiwa mereka diam-diam tertekan, dan mereka merasa tercekik. Dentang, auman tombak perang itu adalah yang pertama memecah kesunyian di antara dunia. Sungguh mencengangkan bahwa tombak ini merobek ruang dan melarikan diri ke kejauhan. Lari tanpa perlawanan. Semua orang tercengang. Bagaimana tombak yang menakutkan bisa ditakuti seperti ini? Hanya ekspresi Su Yi yang menjadi lebih halus. Tombak gagal lepas. Sebuah kekuatan tak kasat mata memenjarakan 10 penjuru ruang. Tombak yang merobek ruang dan hendak melarikan diri, seperti ikan yang diceburkan ke dalam es, benar-benar membeku di sana. Perampokan dengan tombak dihancurkan dan dihancurkan lapis demi lapis. Lampu peri pada tombak dipaksa untuk kembali ke bagian dalam tombak inci demi inci. Dan dari awal hingga akhir, tombak perunggu sepanjang 2 kaki ini tidak bergerak, hanya suara dengungan seperti jeritan. Melihat ke kejauhan, hantu pedang Dao melayang di sana dengan tenang, tanpa menunjukkan gerakan sama sekali. Tetapi setiap orang memiliki perasaan yang tidak masuk akal, seolah-olah pedang adalah penguasa tertinggi, dengan dingin menyaksikan mangsanya berjuang dengan sia-sia. Dan kemudian, hantu pedang bergerak, pedangnya agak kosong. Boom! Ledakan, ledakan. Semua ini seperti pengunjung yang memegang pisau dan garpu, memotong daging yang lezat dan menarik di atas meja. Tidak ada yang tersisa. Semua ini membuat rahang semua orang yang hadir hampir terkejut, benar-benar tercengang. Bahkan sampai hari ini, kekuatan tombak ini masih cukup untuk dengan mudah mengancam kehidupan karakter di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, ratusan penganut Tao menjaga area terlarang ini, tetapi hari ini, hanya tersisa 13 orang. Mereka yang kehilangan nyawa semuanya terbunuh oleh tombak ini. Dan sekarang, ketika tombak perang ini lahir, semua orang memiliki perasaan putus asa seperti langit akan runtuh. Siapa sangka tombak yang ganas dan menakutkan ini bisa dikalahkan. Seperti mangsa yang rentan, ia mudah ditekan, dicincang, dan ditelan. Ada yang tidak kaget. Siapa sangka, meskipun Su Yi mengharapkan ini terjadi, ketika dia melihat tombak itu ditelan seperti makanan, dia masih sangat terkejut dan menyesal.
Bagaimanapun, tombak perang itu adalah harta yang menakutkan, seorang prajurit pembunuh yang bukan milik era ini. Sayang sekali ditelan seperti ini. Aduh, dalam sekejap mata, hantu pedang Dao tampak penuh dengan makanan dan minuman, berubah menjadi sinar cahaya, dan menyapu ke tempat di antara alis Sui. Langit dan bumi sunyi, dan keempat ladang sunyi. Semua orang ada di sana. Emosi mengejutkan yang tak terlukiskan menyebar di hati semua orang seperti rumput liar. Badai yang dianggap sebagai bencana dengan mudah ditenangkan seperti ini. Semua orang merasa seperti mimpi. Begitu lama berlalu, kami telah menjaga di sini, dan kami tidak pernah berani berharap untuk sepenuhnya mengalahkan tombak perang itu, tetapi sekarang, telah dihancurkan seperti ini. Pria berbaju itu tercengang dan tampak linglung. Jika rekan Taois itu muncul ketika bencana misterius itu datang, apakah mungkin, untuk menulis ulang sejarah alam bintang Xuan Huang? Apakah mungkin untuk aturan Zutian dari alam bintang Xuan Huang? Dipukuli, patah. Akankah tokoh-tokoh kuno yang mistis itu terus menulis legenda? Seseorang bergumam. Dalam beberapa tahun terakhir, satu-satunya misi dari kami para pelayan Tao adalah menjaga tempat ini dan mencegah tombak perang keluar dari masalah. Sekarang, tombak perang ini tiba-tiba hancur, mengapa membuat orang merasa begitu? Bingung. Seseorang terlihat rumit. Semua ini tampaknya terlalu luar biasa. Pelayan itu juga ditakdirkan untuk tidak bisa tenang untuk sementara waktu. Jika Hong Tianzun ada di sini, saya tidak tahu bagaimana rasanya. Lu Yan juga tercengang, tidak bisa tenang. Tidak, mustahil. Secret War Spear, yang kukirim cukup untuk membunuh dewa dan iblis dan menghancurkan kerajaan. Bagaimana bisa ditelan seperti ini? Di dalam kotak perunggu di tubuh Suyi, jeritan menusuk terdengar. Pada saat ini, melihat jiwa yang tersisa ini sangat marah, Suyi tidak bisa menahan tawa. Suyi mengkhotbahkan sebuah pemikiran, orang tua, ketika saya menjadi Raja Alam Dao, saya akan meminta Anda untuk menyelesaikan akun. Sepertinya dia juga mengantisipasi bencana yang akan datang. Suyi melihat sekeliling, berbalik tanpa penundaan lebih lanjut. Kali ini, dia menikmati perjalanan dan berjalan-jalan di laut kekacauan. Awalnya, dia ingin menenangkan pikirannya dan memilih kesempatan untuk melarikan diri dari malapetaka hari ini. Saya tidak pernah memikirkannya, tetapi mengalami badai seperti itu. Sekarang setelah badai reda, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Satu-satunya penyesalan adalah tombak itu dimakan oleh pedang 9 neraka. Faktanya, sejak tombak perang keluar dari jurang maut, Sui menyadari bahwa pedang 9 penjara, yang diam di lautan kesadaran, tiba-tiba terbangun dan berubah. Harus bersemangat, rasanya seperti mencium bau hiu berdarah dan mulai lapar. Pada saat itulah Sui mengingat sesuatu dalam ingatan penonton. Dulu, penonton melakukan perjalanan di tempat terlarang yang misterius di kedalaman langit berbintang, dan secara tidak sengaja menemukan kolam yang penuh dengan kekacauan dan keajaiban. Di kolam, teratai hitam mekar. Di tengah bunga teratai, ada bilah pedang hitam dengan aura jahat. Panjangnya hanya 1 inci. Saat itu, penonton sangat terkejut dan hendak melepas teratai hitam ini. Tanpa diduga, teratai hitam ini tiba-tiba bermutasi. Batang berubah menjadi badan pedang, akar teratai berubah menjadi gagang, daun teratai berubah menjadi peta Tao dan menyatu menjadi badan pedang, dan bunga teratai berkumpul di bilah pedang-pedang di tengah benang sari. Dalam sekejap, teratai hitam itu berubah menjadi pedang Dao, iblis itu mengerikan, pola Dao lahir, dan itu penuh dengan fluktuasi bencana seperti tabu. Pada saat yang hampir bersamaan, pedang 9 penjara mengalami perubahan, dan itu pertama kali muncul atas inisiatif, menekan pedang teratai hitam ini dalam satu gerakan, menelannya. Ini juga pertama kalinya penonton melihat pedang 9 penjara mengambil inisiatif seperti itu. Setelah fakta, pengamat menyimpulkan satu hal. Pedang 9 penjara mungkin juga perlu menarik kekuatan untuk menambah kekuatannya sendiri. Selain itu, harta yang dapat membuat pedang 9 penjara mengambil inisiatif untuk menyerang jelas bukan jimat dalam pengertian umum. Setelah kejadian ini, penonton mencari beberapa harta langka yang bisa disebut puncak langit berbintang. Tanpa kecuali, itu sama sekali tidak membangkitkan minat pedang 9 penjara, dan tidak merespon sama sekali. Tampaknya, harta langka kelas atas itu, untuk pedang 9 penjara, tidak memenuhi syarat untuk menjadi makanan bergizinya. Memori masa lalu inilah yang membuat Suyi merasa sedikit berkonflik dan sedikit halus ketika menghadapi tombak perang barusan. Ini dapat dianggap sebagai makanan oleh pedang 9 penjara, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa tombak yang bukan milik era ini memang harta yang sangat berharga. Ini jarang terjadi di dunia. Disinilah Suyi merasa bertentangan. Karena dia tahu bahwa tombak ini pada akhirnya akan dimakan oleh pedang 9 neraka. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1216. Suyi pergi. Dekat jurang yang sangat dalam, semua orang tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, Lu Yan menghela nafas panjang, matanya sedikit cerah, dan berkata, waktunya telah berubah. Keempat kata itu seolah memiliki bobot kritis, membangunkan mereka yang hadir. Mereka telah melalui badai untuk waktu yang lama,
dan setelah sedikit mencicipi, mereka mengerti apa yang dimaksud Luyan. Untuk seluruh alam bintang Xuan Huang, pecahnya malapetaka misterius itu seperti daerah aliran sungai. Dalam beberapa tahun terakhir, karakter mitos yang brilian dan luar biasa muncul dalam jumlah besar. Alam bintang Xuan Huang di seluruh domain Dongxuan, tampaknya menjadi salah satu dari 4 leluhur pengadilan Tao. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat dari dunia astral yang datang ke sini, seperti ziarah. Dan setelah bencana misterius itu pecah, aturan sutian di dunia bintang Xuan Huang dilanggar, tokoh-tokoh mitos di dunia layu, dan bahkan masa kejayaan itu sejarah, terhapus. Hingga sekarang, dunia bintang Xuan Huang yang besar telah direduksi menjadi tanah lama pasar bintang, dan tidak ada yang peduli tentang itu di seluruh domain Dongxuan. Tidak hanya dunia spiritual yang menurun, tetapi jalan menuju langit juga terputus, dan tidak akan pernah ada raja dunia baru di dunia. Naik turunnya dunia, naik turunnya sejarah, tidak demikian. Namun kini, dengan hancurnya tombak perang itu, berarti tirai sejarah masa lalu telah terbelah. Tirai era baru telah tiba. Ini tidak berlebihan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak realem King Realem yang lahir di area terlarang Xianyun, tetapi karena aturan sutian dari ranah bintang Xuan Huang dilanggar, hanya di laut yang kacau, sehingga raja-raja kerajaan ini dapat terus berkultivasi. Demikian pula, di masa lalu, hanya dengan kekuatan laut kekacauan yang dapat menekan tombak perang itu dan mencegahnya keluar dari masalah. Tapi sekarang, tombak perang itu telah dihancurkan, dan kekuatan laut kekacauan dapat memulihkan dirinya sendiri untuk memperbaiki aturan sutian yang rusak. Di masa depan, alam bintang kuning misterius yang sudah layu dan bobrok ditakdirkan untuk dihidupkan kembali. Bahkan, di tahun-tahun mendatang, ketika kekuatan asal yang kacau dari alam bintang Xuan Huang terus muncul kembali di dunia, itu pasti akan membangkitkan seluruh langkah dunia kultivasi demi langkah. Di masa depan, jalan menuju langit akan terulang kembali. Derasnya zaman juga ditakdirkan untuk berubah. Dan semua ini terkait dengan Su Yi. Kupu-kupu mengepakkan sayapnya dengan lembut, dan perubahan yang ditimbulkannya cukup untuk mengangkat tirai sebuah era. Bukankah ini berarti bahwa di masa depan kita, juga dapat meninggalkan area terlarang meteorit abadi dan berjalan di dunia? Pria berbaju itu heboh. Pelayan lain juga gelisah. Mereka telah menjaga di sini selama beberapa tahun terakhir, siapa yang tidak ingin meninggalkan area terlarang yang ganas ini dan pergi ke dunia luar untuk melihatnya? Mungkin dalam jangka pendek tidak bisa, tapi ke depan pasti bisa. Luyan memberikan jawaban yang pasti. Dulu, dia dan Kong Shen mengikuti kehendak Hong Tianzun dan memimpin Algojo dan pembimbing untuk menjaga area terlarang meteorit abadi. Pertama, pilih mereka yang dapat mewarisi rejeki. Kedua, jaga area terlarang ini dan cegah tombak itu keluar dari masalah. Sekarang, dengan kemunculan Su Yi, dia menjadi kultivator pertama yang melewati jalan cobaan sejak dahulu kala. Juga menghancurkan tombak itu dalam satu gerakan. Semua ini telah mengubah pola yang melekat pada area terlarang air terjun abadi, dan bagi Luyan, itu juga setara dengan memenuhi keinginan Hong Tianzun. Ini membuat Luyan sulit untuk tenang. Dia, kenapa kamu tidak mau keluar? Berani bertanya kepada pendeta, siapakah orang suci itu? Saat ini, wanita berbaju warna-warni bernama Ming He mau tak mau bertanya dengan hormat. Pelayan lain menajamkan telinga. Hati mereka juga dipenuhi rasa ingin tahu yang tak terkendali. Dia. Berbagai prestasi setelah Su Yi memasuki area terlarang Immortal Valen muncul di benak Luyan, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi serius, dan dia berkata dengan nada hormat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namanya Su Yi, dan dia adalah pemuji paling istimewa sepanjang masa. Satu-satunya kaisar yang telah melewati jalan pencobaan. Kultivator pedang itulah yang Hong Tianzun sebut sebagai sahabatnya. Juga, omong-omong, Luyan berhenti, matanya dipenuhi emosi, setiap kata, dia juga memecahkan tirai masa lalu dan memulai mitos tirai zaman baru. Ke-13 penganut Tao itu saling memandang dan terdiam. Seorang kaisar, tetapi sangat dihormati oleh pendeta, memang cukup untuk menanggung beban kata mitos. Pulau kecil terpencil dengan jangkauan puluhan meter itu. Setelah Su Yi kembali, dia meletakkan tangannya di punggungnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke kedalaman langit. Mengenakan jubah hijau, berburu di angin laut. Dengan berjalannya waktu, di kedalaman langit, awan hitam perampokan muncul dengan tenang, setebal tinta, dan perlahan berputar seperti pusaran. Kawasan laut ini jatuh ke dalam suasana kematian yang menyedihkan. Masih sama seperti dulu, tidak ada cara bagiku, Su, untuk bertahan. Su Yi tersenyum dan menyesap dari kendi. Dalam masa kultivasi ini, setiap kali dia menerobos alam agung, malapetaka yang dia temui benar-benar berbeda dari biksu lainnya. Kekuatan penghancur yang penuh tabu tidak meninggalkan peluang sama sekali. Dengan pengalaman kehidupan Su Yi sebelumnya, dia belum pernah melihat malapetaka yang begitu mendominasi dan aneh. Su Yi yakin bahwa malapetaka aneh yang ditujukan padanya tidak akan mungkin bagi biksu lain di dunia untuk bertahan hidup. Dia tidak terkecuali. Bahkan,
Dia curiga bahwa dia adalah anomali, dan tidak ditoleransi oleh bencana aneh itu. Namun, betapapun anehnya bencana seperti itu, Su Yi sudah terbiasa dan tidak pernah panik. Keberadaan pedang 9 penjara adalah untuk menekan dan menyegel karma dari kehidupan sebelumnya, tapi, bukankah itu juga azab aneh yang saya temui dalam perjalanan untuk menyapu saya? Semakin saya melakukannya, semakin membuktikan bahwa ilmu pedang yang saya cari dalam hidup ini benar. Jika tidak, bagaimana mungkin hal itu menyebabkan begitu banyak hal abnormal bencana? Di masa depan, ketika cara saya melakukan sesuatu sudah cukup untuk melawan bencana aneh seperti itu, mungkin itu cukup untuk benar-benar mengendalikan pedang 9 penjara. Mata Su Yi dalam, dan sumur kuno ada di dalam hatinya. Bencana aneh ini akan datang. Su Yi sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dalam 6 bulan terakhir, ia telah mundur dan berkultivasi, memilah 3 dunia Taoisme, dan mengendapkan Taoisme. Selengkapnya tentang laut yang kacau ini, sadari kekuatan sumber alam bintang Xuan Huang, dan integrasikan Taoisme Anda sendiri dengan aturan Sutian dari alam bintang Xuan Huang. Ini saja telah menutupi kekurangan Guanzu ketika dia dalam keadaan ini. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menunggu pelindung Dharma? Di laut di kejauhan, Lu Yan dan sekelompok penganut Tao terbang. Lu Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Ekspresi Lord Priest penuh hormat, dan sikapnya jelas berbeda dari sebelumnya. Di belakangnya, 4 raja dari ranah Dongyu dan 9 raja dari ranah reunifikasi adalah sama, memandang Su Yi dengan mata penuh hormat. Tidak masalah. Su Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu saya akan menunggu di sini untuk menonton upacara, dan saya berharap rekan-rekan Taois di alam mencapai umur panjang yang sama dan naik ke langit dalam satu langkah. Lu Yan tertawa. Tiba-tiba, para pelayan Tao itu semua berkata dengan kagum, saya berharap teman-teman Tao dunia membuktikan Tao dan umur panjang yang sama, dan naik ke langit dalam satu waktu, melangkah. Suara itu menyebar ke seluruh dunia. Boom! Segera, di langit, awan perampokan melonjak, guntur dan kilat saling terkait, dan kekuatan bencana yang penuh dengan napas aneh dan terlarang menyelimuti 10 arah. Adegan itu membuat semua orang gemetar. Bahkan master hebat dari alam gua seperti Lu Yan tidak bisa tidak terlihat curiga, sungguh malapetaka yang mengerikan di alam kehidupan yang sama. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan membayangkan bahwa ketika kaisar dari alam Xuanhe melintasi malapetaka, dia akan menghadapi bencana seperti itu, bencana kelas dunia. Benar-benar unik. Bahkan pada awalnya, itu tidak pernah terdengar. Hanya Su Yi yang tampak acuh tak acuh seperti biasanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lagi pula, ini sudah terlambat selangkah. Suara kesal terdengar dari kejauhan. Di laut di kejauhan, seorang lelaki tua kurus dengan kotak pedang merah di punggungnya, memimpin Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun ke arah ini. Itu adalah Kaisar Iblis Tianyao yang berbicara. Gaun merahnya seperti api, penampilannya yang cantik benar-benar cantik dan halus, dan dia memiliki keanggunan yang memukau semua makhluk. Su Yi terkejut dan berkata, bagaimana kamu mengatakan ini? Tianyao Demon Sovereign menghela nafas dan berkata, saya pikir jika Anda menginjakkan kaki di ranah-ranah terlebih dahulu, saya akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh Anda. Su Xuanjun meluruskan Fa di tempat, tapi sekarang sepertinya tidak ada kesempatan. Dia mengerucutkan bibirnya yang kemerahan, terlihat sangat enggan. Su Yi tercengang dan menatap Kaisar Iblis Tianyao dengan marah, apa yang dipikirkan wanita iblis ini setiap hari. Merak tua, kamu, suasana hatimu sudah pulih. Pada saat yang sama, Lu Yan berseru kaget. Dalam 6 bulan terakhir, keadaan pikiran Kong Sen menjadi gila, menyebabkan Lu Yan mengkhawatirkannya berkali-kali. Tapi sekarang, Kong Sen telah muncul bersama Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun, dan melihat sikap dan auranya, itu jelas sangat berbeda dari sebelumnya. Kong Sen bersenandung tanpa ekspresi. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Su Yi, dan tiba-tiba membungkuk untuk memberi hormat, Jian Xiu Kong Sen, terima kasih rekan Taois untuk penciptaan kembali. Suara yang khusyuk dan sikap yang saleh. Seperti orang beriman yang sedang berziarah. Adegan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Hanya Lu Yan yang menunjukkan senyum lega, merak tua yang keras kepala dan keras kepala ini akhirnya berbalik. Su Yi sedikit mengangguk dan berkata, bagimu, ini adalah hadiah penciptaan kembali, bagiku, itu hanya petunjuk kecil, bahkan jika sekarang kamu bersyukur, kamu tidak harus begitu keras kepala, Jian Xiu, kamu harus terlihat seperti Jian Xiu. Tubuh Kong Sen sedikit kaku, dia diam-diam meluruskan tulang punggungnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, Kong harus mengingatnya. Pada saat ini, Meng Changyun buru-buru berkata, Tuan, bencana ada di depan, harap berhati-hati, lingkungan, saya akan mengucapkan selamat kepada Anda. Raja Kerajaan Tongshu, yang menyerah pada perintah Su Yi, memiliki senyum rendah hati dan tulus di wajahnya. Su Yi tidak bisa menahan tawa, lelaki tua ini benar-benar tidak lupa menamparkan kudanya. Boom! Bencana aneh yang sudah lama terjadi akhirnya datang juga. Ketika cahaya perampokan yang mengerikan itu jatuh, Lu Yan, Kong Sen,
dan yang lainnya semua memiliki ilusi, seolah-olah mereka telah menyaksikan bencana misterius yang muncul kembali di dunia. Tidak, ini bahkan lebih aneh dan menakutkan daripada bencana misterius itu. Semua orang ketakutan, gemetar tak terkendali. Untuk membiarkan mereka ada di alam raja seperti ini, bisa dibayangkan betapa mengerikannya azab ini. Namun, Su Yi tidak perlu melakukannya. Pedang 9 penjara, yang sudah makan lengkap sebelumnya, menyapu hantu dan bergegas ke langit. Saat itu, langit seolah tertusuk. Pedang menghancurkan langit dan membunuh langit. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1217. Bencana aneh yang telah terjadi sejak lama. Hembusan nafasnya saja sudah membuat arwah para Realm Kings yang hadir tertekan dan menyeramkan. Tapi sekarang, itu dihancurkan oleh pedang. Penonton menatapnya, kaget dan bingung. Anda bahkan tidak bisa membayangkan jika kepala Anda patah, tetapi menghadapi bencana yang begitu aneh, Su Yi selamat dengan mudah. Dengan satu pedang, perampokan dan awan tersebar. Apa bedanya ini dengan pesan antar makanan? Su Yi tertawa, dan sosoknya bangkit. Boom, hujan cahaya yang indah mengalir ke sosoknya yang tinggi. Tiba-tiba, tingkat kultivasinya, seperti memecahkan penghalang, meledak seperti banjir, naik dengan mantap, langsung ke langit, mengguncang Singhan. Ini adalah transformasi dan sublimasi yang ekstrim. Sejak setengah tahun yang lalu, Su Yi telah membangun fondasi alam kaisar yang sempurna dan tanpa cacat, dan dalam 6 bulan terakhir, kekuatan Taonya telah sepenuhnya terintegrasi dengan ibu 10 anak, 1000 Taoisme. Saat ini, dengan keberhasilannya mengatasi malapetaka, dia seolah naik ke langit dalam satu langkah, dari kaisar dunia hingga raja bintang. Boom! Di tubuh Su Yi, suara Dao terdengar seperti guntur, bergema seperti lonceng besar. Basis budidayanya dengan gila-gilaan berkumpul di tempat dantian, terus-menerus mengompresi dan mengembun, menunjukkan bentuk yang belum sempurna seperti lubang hitam di langit berbintang. Itulah jalan, seperti asal mula lahirnya medan bintang. Perampokan langit seperti vitalitas waktu yang paling murni dan agung. Boom! Untuk sementara waktu, dunia ini penuh dengan penglihatan. Adegan agung dan sakral itu membuat semua raja dunia yang hadir tercengang dan emosi mereka bergejolak. Merak tua, pernahkah Anda melihat seseorang yang membuktikan jalan dengan umur panjang yang sama, menyebabkan penglihatan yang luar biasa? Lu Yan bertanya dengan bingung. Kong Sen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, ini, mungkin terkait dengan pembuktian Taoisme di Laut Kekacauan, atau mungkin rekan Daois Su telah menyimpulkan misteri paling esensial dari aturan Sutian dari alam bintang Xuan Huang di Laut Kekacauan, jadi, hanya untuk menarik sumber kekacauan agar beresonansi dengannya. Semua orang terkesiap. Jika ini masalahnya, maka ketika Su Yi berada di alam Xuan He, fondasi Dao yang menakutkan seperti apa yang harus dia bangun, sehingga dia dapat mencapai langkah ini ketika membuktikan Dao. Tidak terpikirkan, karena para raja kerajaan ini, ketika mereka membuktikan kerajaan-kerajaan, Du Yuan tidak pernah melakukan langkah ini. Setelah bencana yang belum pernah ada di masa lalu, saya baru saja mengalami suasana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lu Yan menghela nafas. Dengan pengetahuan dangkal seorang pemuda, saya belum pernah mendengar hal serupa di berbagai alam bintang di kedalaman langit berbintang. Ini benar-benar keajaiban. Meng Changyun tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Segera, dia menunjukkan kekaguman dan berkata dengan sungguh-sungguh, namun, saya tidak berpikir Anda harus terkejut dengan ini. Wajar jika hal seperti itu terjadi pada Lord Guanzu. Semua orang terkejut. Haruskah? Pemirsa, Lu Yan berpikir, bisakah Anda mengobrol dengan saya tentang sesama Taois Su? Semua orang peduli. Selama ini, mereka hanya tahu nama Su Yi, asal-usulnya, identitasnya, dan bahkan masa lalunya. Tidak ada yang tahu kecuali Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun. Meng Changyun ragu-ragu sejenak, lalu berkata setelah berunding, tanpa izin penonton, lelaki tua itu tidak berani berbicara bohong. Semua orang semakin penasaran. Meng Changyun adalah raja dari alam kehidupan yang sama, tetapi tampaknya dia benar-benar kagum dan kagum pada Su Yi. Ini sendiri merupakan anomali. Jangan khawatir, Anda hanya dapat memilih apa yang dapat Anda katakan. Jika saudara Su yang harus disalahkan, saya akan membantu Anda untuk bersyafaat. Kaisar Iblis Tianyao mendesak. Bahkan, dia tidak tahu apa-apa tentang penonton Su Yi, dan dia cukup penasaran. Melihat ini, Meng Changyun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga meminta rekan Tao Tianyao untuk tidak membuat Xiao Lao malu. Tapi bukan berarti dia tidak punya prinsip. Apa yang Tuan para pengamat minta untuk kamu katakan, kamu secara alami akan tahu segalanya. Jika Anda tidak membiarkan saya mengatakan satu kata lagi, itu adalah kesalahan. Kaisar Iblis Tianyao menatap Meng Changyun dengan kejam, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meng Changyun tersenyum meminta maaf, jangan sembunyikan dari kalian semua, di masa depan kalian pasti akan mengerti apa keberadaan legendaris Lord Guanzu, karena di kedalaman langit berbintang, jika kalian tidak tahu nama Lord Guanzu, sungguh memalukan menjadi seorang biarawan.
Sayang sekali Meng Changyun bungkam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Di bawah langit, transformasi Taoisme Suyi masih berlangsung, yang telah menarik banyak penglihatan, yang megah dan tak terukur. Alam dunia, besar dan kecil, tiba-tiba muncul di lautan kesadaran. Dengan Great Wilderness sebagai pusatnya, ada kehampaan yang tak berujung, serta beberapa dunia aneh lainnya. Segera, Suyi melihat benua Changqing, tempat kekuatan aturan dunia dilanggar dan kacau balau. Dan di luar dunia besar dan kecil ini, ada dunia kuno abu-abu. Itu tergantung di sana, sebesar hamparan, diselimuti abu-abu tak berujung, dan tidak ada ujung yang terlihat. Ini, neraka. Boom! Tiba-tiba, jiwa Suyi bergetar, dan semua pemandangan yang dia lihat menghilang. Sebagai gantinya, ada kekuatan surgawi yang menutupi dunia bintang ini seperti langit. Ini adalah aturan Zutian dari dunia bintang Xuan Huang. Ini pertama kalinya Suyi memahami dengan jelas aturan Zutian dari alam bintang Xuan Huang. Ini diselimuti dunia liar, diselimuti langit berbintang yang tak terbatas, diselimuti dunia besar dan kecil. Luas, luas, berat. Tapi segera, Suyi memperhatikan bahwa aturan Zutian dari alam bintang Xuan Huang memiliki banyak tempat yang rusak, seperti tubuh porselen yang tertutup retakan. Tidak diragukan lagi, itulah bekas luka yang ditinggalkan oleh bencana misterius itu. Pikir Suyi. Tiba-tiba, pemandangan yang luar biasa terjadi. Aturan Zutian diselimuti banyak dunia, besar dan kecil, tiba-tiba bergetar pada saat ini, beresonansi dengan Qi Suyi sendiri. Tubuh dan pikiran selaras dengan aturan, dan Taoisme bergema dengan dunia astral. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk naik ke langit dan menjadi raja. Inilah yang benar dan sempurna cara untuk membuktikan Tao. Suyi mengerti. Guanzu mengatakannya tepat di awal, ketika Taoisme seseorang sejalan dengan aturan Zutian dari dunia bintang, itu dapat dianggap sebagai dunia raja dunia yang benar-benar lengkap dan sempurna. Boom! Di Suyi, Dao Xing yang selalu berubah bergetar dan melangkah ke alam kehidupan yang sama dalam satu gerakan. Dia mengabaikan yang lain, duduk bersila di kehampaan, dan mulai mengkonsolidasikan jalannya. Selesai. Lu Yan merasa lega. Orang lain yang hadir juga sangat antusias. Mereka semua adalah raja kerajaan, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Suyi telah mencapai langit dalam satu langkah dan memulai jalan baru. 3 alam raja kerajaan, kehidupan yang sama, kesatuan, dan gua. Hidup yang sama, mengambil makna hidup yang sama dengan langit dan bumi. Mencapai kondisi ini, kekuatan seseorang telah merosot, dan tubuhnya dipadatkan dengan jalan dan lubang, seperti asal mula alam bintang saat pertama kali lahir. Kekuatan Dao Agung yang dia kuasai diubah menjadi hukum dunia astral. Tubuh dan jiwa Tao juga akan mengalami transformasi yang menggemparkan. Apa itu raja kerajaan? Anda bisa menjadi raja di dunia satu bintang. Dan Anda harus tahu bahwa dunia bintang mencakup banyak bidang dunia dengan ukuran yang tidak diketahui. Melangkah ke alam semesta tidak diragukan lagi setara dengan berdiri di puncak alam bintang. Boom! Lautan kekacauan mendidih, semua fenomena bergema, dan ada banyak anomali. Saya tidak tahu berapa banyak biksu yang kaget, dan bingung. Tanda-tanda keberuntungan turun dari langit, dan aturan 10 arah bergerak. Mungkinkah ada perubahan besar yang dapat mempengaruhi dunia? Xiao Zitian, Lord Yanxin berdiri di bawah pohon Bodhi, menunjukkan ekspresi terkejut yang langka. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan aturan Zutian yang meliputi dunia liar tampaknya memancarkan vitalitas yang luar biasa. Seharusnya itu adalah berkah yang cukup untuk dicintai oleh dunia, itu tidak pernah ada sejak zaman kuno. Buddha Batu Tinta membuat penilaian seperti itu. Hatiku penuh dengan kegembiraan. Siapa yang menyebabkan perubahan ini? Apakah ini Tuan Su? Alis seputih salju Buddha Batu Tinta sedikit terangkat. Ini bukan tidak mungkin. 6 bulan yang lalu, dia menerima surat dari Suyi, yang mengatakan bahwa dia akan pergi ke area terlarang Xianyun untuk berjalan-jalan, berusaha membuktikan raja kerajaan Tao. Silakan minta diri Anda untuk membayar lebih perhatian pada Nyonya Xuandongtian. Dan sekarang, setengah tahun telah berlalu, dan tidak ada kabar dari Suyi Yao. Buddha Batu Tinta telah lama berspekulasi bahwa jika perjalanan Suyi berjalan lancar, ketika dia kembali, dia pasti benar-benar raja kerajaan. Dan sekarang, Suyi belum benar-benar kembali, tetapi penguasa Yanxin memiliki firasat kuat bahwa perubahan mengejutkan di dunia liar saat ini kemungkinan besar terkait dengan Suyi. Apakah itu seperti yang saya duga? Ketika Anda kembali, kebenaran akan terungkap. Dewa Buddha Batu Tinta berbisik di dalam hati. Ibu kota Jiu Jisuan, Peng Zhu bergegas keluar dari retret, mengambil langkah, dan datang ke bawah langit. Melihat sekeliling, Shen Si berkibar, awan keberuntungan muncul, dan bahkan di atas langit, ada aturan yang mengepul berubah. Ini telah melanggar aturan Zutian selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Apakah mungkin pohon mati akan muncul di musim semi? Peng Zhu berseru. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya pada tingkat kesempurnaan agung dari alam harmoni misterius benar-benar menghasilkan sedikit ketidaksabaran.
Meskipun sangat halus, itu jelas ditangkap olehnya. Ini membuatnya benar-benar kehilangan kesabaran, dan dadanya naik turun dengan hebat. Apakah perubahan yang mengejutkan ini berarti bahwa jalan menuju langit, yang telah terputus selama bertahun-tahun, akan muncul kembali di dunia? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1218. Akademi Tianxuan. Dengan sekali klik, gulungan di tangan orang tua yang serakah itu jatuh ke tanah. Dia menatap Sensi Ruiguang di langit dengan tatapan obsesi. Ini jauh lebih indah daripada cerita dalam buku. Si pelahap tua bergumam. Dia juga merasa bahwa kekuatan aturan yang diselimuti dunia liar diam-diam telah mengalami beberapa perubahan. Pada saat yang sama, beberapa barang antik kuno lainnya dari Emperor Realm di dunia ini menghentikan gerakan mereka. Meskipun mereka berada di tempat yang berbeda, mata mereka menatap langit yang sama. Untuk orang-orang tua yang telah tinggal di alam harmoni misterius selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pergolakan di dunia liar hari ini seperti keajaiban mimpi. Kita semua memiliki firasat bahwa mulai sekarang, Great Wilderness World kemungkinan akan mengantarkan era baru. Gua Taishuan, sungguh jalan yang indah, dan lebih mengejutkan daripada cahaya pagi. Molau keajaiban. Penglihatan seperti itu, saya belum pernah mendengarnya, saya belum pernah melihatnya sebelumnya, mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Jing Xing berbisik, saya yakin para biksu di dunia ini sama seperti kita, dan mereka terkejut, dan orang-orang tua di alam kaisar telah menemukan beberapa petunjuk. Ini adalah berkah, saya bisa merasakan bahwa aturan minggu ini tampaknya mulai pulih dan menjadi hidup. Ye Luo terkejut. Jika tuannya ada di sini, dia pasti akan menyelesaikan keraguan kita. Bergumam sia-sia. Molau tiba-tiba tersenyum dan bertanya, apakah menurut Anda penglihatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini disebabkan oleh guru? Semua orang terkejut dan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tidak ada bukti, dan itu hanya bisa dianggap sebagai lelucon. Namun, ketika mereka berbicara tentang kejadian hari ini di masa depan, Jing Xing, Wang Ke, dan yang lainnya sangat emosional, karena pada saat itu, tidak ada yang mengira lelucon akan menjadi kenyataan. Para biksu di seluruh dunia juga berada dalam kekacauan, dan kekuatan kultivasi yang tak terhitung jumlahnya terganggu. Hari ini, tahun baru gurun besar 503, hari ke-6 bulan Juni, musim pertengahan musim panas. Tian Ying Sensi dan Ruixia penuh. Aturan Zutian yang menyelimuti dunia bintang Xuan Huang telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Hari ini, sebagian besar biksu di dunia tidak tahu apa arti dari semua perubahan ini. Di mata generasi selanjutnya, hari ini disebut sebagai asal mula pemulihan dunia bintang Xuan Huang. Tahun ini disebut sebagai tahun pertama kembalinya mitos. Di atas laut kekacauan, di bawah langit, Su Yi duduk bersila, tertutup cahaya. 3 hari telah berlalu. Dalam dantiannya, jalan telah berhasil dipadatkan. Selain itu, tidak seperti raja-raja lain dari kehidupan yang sama, Gua Dao Chaos Su Yi tampaknya telah membuka tempat yang kacau, dengan cahaya Dao yang misterius dan tak terduga menembusnya. Ini adalah tempat kacau yang dibuka oleh Xuan Su Avenue. Secara umum, hanya Raja Dunia yang bersatu yang dapat membangun tempat rahasia seperti itu. Tapi ketika Su Yi pertama kali melangkah ke alam kehidupan yang sama, dia sudah membukanya. Ini adalah akar dari langit dan bumi. Dewa lembah itu abadi. Gerbang wanita misterius adalah akar surga dan bumi. Di 3 alam utama untuk naik ke langit, adalah impian setiap raja kerajaan untuk menempa akar langit dan bumi dalam satu Taoisme. Dan Su Yi, setelah memurnikan buah persik itu, hampir dalam sekali jalan, sepenuhnya membangun akar surga dan bumi. Benda ini tidak hanya dapat meredam keadaan pikiran, memperkuat jiwa, tetapi juga membangun fondasi jalan yang sebanding dengan akar langit dan bumi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Su Yi, yang baru saja melangkah ke ranah raja kerajaan, membuka tanah kekacauan, dan membangun akar langit dan bumi, memiliki fondasi yang kokoh dari Dao, yang telah jauh melampaui alam lain, yang cukup untuk membuat para raja alam dari alam yang lebih tinggi terkejut olehnya. Lagi pula, sulit bagi beberapa raja alam gua untuk membangun akar dunia. Tapi Su Yi, yang baru saja melangkah ke alam kehidupan yang sama, secara bertahap membuka tanah kekacauan dan membangun akar surga dan bumi, yang tidak diragukan lagi luar biasa. Waktu berlalu, dan 7 hari berlalu dengan tergesa-gesa. Hari ini, pada akhirnya, napas di tubuhnya sederhana dan polos, dan bahkan orang tidak bisa merasakan jejak kultivasi. Lalu Su Yi membuka matanya. Hal-hal fantastis menyembunyikan dirinya, begitu pula manusia. Saat berada di puncak, mereka harus kembali ke kesederhanaan, seperti menghapus kemakmuran dan kembali ke asalnya. Di kejauhan, suara emosional Lu Yan terdengar. Yang lain juga kecewa. Dalam 10 hari terakhir, mereka telah menyaksikan upacara dari kejauhan, tidak pernah pergi, dan menyaksikan perubahan luar biasa yang terjadi pada Su Yi. Sampai sekarang, ketika Su Yi akhirnya bangun dari meditasi, semua orang tidak bisa menahan perasaan seperti mimpi. Selamat kepada tuanmu karena telah naik ke langit dan menjadi raja. Mulai sekarang,
Kamu akan menjalani kehidupan yang sama seperti langit dan bumi, dan bersinar bersama matahari dan bulan. Meng Changyun adalah yang pertama memberi selamat, wajahnya penuh kegembiraan. Yang lain tiba-tiba terbangun seperti mimpi dan memberi selamat satu demi satu. Su Yi melirik semua orang, tersenyum dan mengangguk dan berkata, menerobos dunia untuk membuktikan Tao, saya mengharapkannya, tetapi itu tidak layak untuk ucapan selamat Anda. Meskipun dia mengatakan itu, dia penuh dengan kebanggaan. Alam, jalan yang telah saya cari di kehidupan saya sebelumnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan jalan menuju langit yang pernah muncul penyesalan di kaki penonton. Sekarang, akhirnya aku menyadarinya sendiri. Tidak peduli tingkat kultivasi, roh, tubuh Tao, semuanya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika Anda melihat dari pengalaman pemirsa, itu unik. Su Yi akhirnya yakin bahwa selama dia terus seperti ini, cepat atau lambat, dia akan melampaui pencapaian besar master penonton di puncak. Rekan Taois, mengapa Anda tidak pergi ke gua saya dan minum? Lu Yan mengundang sambil tersenyum. Su Yi memikirkannya dan setuju. Grup itu segera meninggalkan lautan kekacauan ini. Di depan kuil berdiri di atas awan petir ungu. Pesta telah ditetapkan. Su Yi, Lu Yan, Kaisar Iblis Tianyao dan lainnya hadir secara bergantian, dan suasananya cukup meriah. Kong Sen, pendeta ketiga dengan temperamen keras dan tegas, menjadi tenang. Dia telah mengetahui bahwa tombak perang yang disebut kesengsaraan dewa telah dihancurkan sepenuhnya oleh Su Yi, dan tentu saja dia tahu bahwa pola masa lalu telah dipatahkan, dan era baru telah dimulai, datang. Meng Changyun sangat keras kepala. Saya tidak tahu, saya khawatir saya tidak percaya, ini adalah raja dari alam kehidupan yang sama dari kedalaman langit berbintang. Namun, semua orang telah lama terkejut. Di perjamuan, Su Yi bertanya kepada Lu Yan dan yang lainnya tentang rencana mereka di masa depan. Lu Yan sangat tenang dan memberitahu Su Yi bahwa saat ini, orang-orang tua ini akan tinggal di area terbatas meteor abadi dan menjaga laut kekacauan. Sampai aturan Zutian dari dunia bintang Xuan Huang dipulihkan, mereka akan mempertimbangkan untuk pergi keluar untuk melihatnya. Su Yi langsung mengerti. Alasan mengapa Lu Yan dan yang lainnya menjaga tempat ini pasti karena mereka khawatir akan ada perubahan tak terduga. Daois sekarang telah menginjakan kaki di ranah raja, tetapi Anda dapat tinggal dan berlatih. Bagaimanapun, di ranah bintang Xuan Huang saat ini, hanya laut kekacauan yang dapat memenuhi kebutuhan Taois penanaman. Lu Yan tersenyum. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, jalan kultivasi tidak berarti di balik pintu tertutup. Ketika ini selesai, saya berencana untuk meninggalkan alam bintang kuning misterius dan pergi ke kedalaman langit berbintang. Saat-saatnya tiba, aku akan bersamamu. Tianyao Demon Emperor berkata dengan antisipasi. Su Yi tersenyum dan tidak menjawab. Dia pergi ke kedalaman langit berbintang, bukan menjelajahi gunung dan perairan. Apakah itu untuk membersihkan raksasa berbintang itu, atau untuk memecahkan beberapa keluhan yang telah ditempa, pasti akan ada beberapa tikungan dan belokan yang tidak terduga. Bahkan jika dia tidak takut akan hal ini, dia tidak ingin sebab dan akibat ini menyebar ke orang lain. Misalnya, kepala sekolah Paviliun Jiutian menggunakan Qingwan untuk mengirim sebab dan akibat sendiri. Bukan hal yang aneh jika berhadapan dengan bintang raksasa seperti penjahit tua, membersihkan lukisan Shinsai, dan galaksi Sek. Selain itu, saya harus bertemu King Tang dan membantu musuh genosidanya yang sebenarnya. Saya juga ingin melihat pelayan tua lumpuh bernama Wei Tua, yang mengikuti Guanzu saat itu. Dasar bajingan, jangan pernah beri aku jawaban yang jelas. Kaisar Iblis Tianyao menatap Su Yi dengan sengit. Su Yi berkata tanpa daya, aku tidak mengatakan bahwa kamu tidak akan diizinkan pergi ke kedalaman langit berbintang, hanya saja kamu tidak bisa berjalan denganku. Kenapa? Tanya Kaisar Iblis Tianyao. Tanpa menunggu Su Yi berbicara, Meng Changyun berkata dengan ekspresi serius, rekan Taois Tianyao, kembalinya Anda ke kedalaman langit berbintang kali ini pasti akan menyebabkan gerakan yang tak terukur. Alasan mengapa tuanmu menolak adalah karena kamu tidak tega terlibat dalam kekacauan seperti itu. Setelah jeda, dia melanjutkan, tentu saja, dengan bantuan orang dewasa, gangguan ini dapat diredakan, tetapi keputusan orang dewasa juga demi sesama Taois, Anda tidak bisa salah paham dengan orang dewasa. Sepotong niat baik, biarkan orang dewasa tenang. Dia terlihat keras kepala. Tianyao Demon Emperor tercengang, ekspresinya melembut, dan berkata, jadi begitu, kalau begitu. Lalu aku akan pergi ke kedalaman langit berbintang sendirian untuk menemukanmu nanti. Melihat ini, Su Yi melirik Meng Changyun, tetapi dia tidak menyadari bahwa lelaki tua ini sangat pintar. Tiba-tiba, sekelompok sosok melintas di kejauhan. Total 6 orang. 5 lainnya adalah Algojo yang sama dengan Jin Qi. Begitu Algojo tiba, mereka menundukkan kepala dan membungkuk kepada Lu Yan dan Kong Sen. Tiba-tiba, suasana meriah di perjamuan itu mereda dan menjadi depresi dan membosankan. Su Yi bermain dengan gelas anggur di tangannya dan melirik Jin Qi dan yang lainnya. Penalti. Apakah ini kesadaran diri,
datang untuk bersujud menebus dosa. Tidak, mereka harus datang karena kekuatan Kong Sen dan Luyan. Daripada benar-benar menyerah pada diri sendiri. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1219. Di jamuan makan, Kong Sen tiba-tiba berdiri, memberi hormat kepada Su Yi, dan hendak mengatakan sesuatu. Su Yi sudah melambaikan tangannya dan berkata, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, para algojo telah menjaga zona terlarang jatuh abadi selama bertahun-tahun, tanpa pujian, tetapi juga dengan kerja keras, saya memahami. Kong Sen tampak malu, dan berkata, masalah ini, adalah kesalahan bahwa lelaki tua itu tidak pernah ikut campur, dan menyetujui semua ini terjadi. Jika Daois tidak senang, lelaki tua itu bersedia menebus dosa-dosanya dan menerima hukuman Daois. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tergerak. Para algojo juga terkejut dan tampak tidak percaya. Segera, salah satu algojo berkata dengan suara berat, Tuan Pendeta, satu orang melakukan sesuatu dan satu orang bertanggung jawab, saya akan membuat kesalahan besar, bagaimana saya bisa membiarkan Anda dihukum atas kesalahan Anda? Atas nama, tolong jangan kompromi. Ya, saya akan didenda. Algojo lainnya angkat bicara, tapi Kong Sen mengabaikannya dan tetap menundukkan kepalanya. Luyan dan yang lainnya semua memandang Su Yi. Su Yi meminum semua anggur di gelas, memandang Jinci dan yang lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu berani mengatakan bahwa kamu dengan tulus di sini untuk menebusku, Su. Para algojo saling pandang dan terlihat sedikit tidak nyaman. Su Yi tertawa dan berkata, dapat dilihat bahwa kamu tidak diyakinkan olehku, Su, alasan mengapa kamu bergegas menundukkan kepala untuk bertobat hanya karena kamu takut aku akan meminjam Kong Sen dan Luyan. Kekuatan sesama Taois hanyalah balas dendam terhadapmu. Seorang algojo wanita menghela nafas, yang mulia katakan adalah apa adanya, saya akan menunggu. Saya tidak akan pernah membantah. Meskipun dia mengatakan itu, semua orang bisa mendengar bahwa dia tidak yakin. Kingzi, sikapmu tidak benar. Luyan berkata dengan dingin, saya benar-benar berpikir bahwa tanpa saya dan burung merak tua di sini, rekan Taois Su tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Anda. Salah. Luyan menamparkan kotak itu dan menunjuk ke arah para algojo, saya tidak takut untuk memberitahu Anda, jika saya maupun merak tua tidak ada di sana, Anda pasti akan mati hari ini. Para algojo itu menegang dan ekspresi mereka berubah. Pada saat ini, Su Yi berdiri, memandang Jinci, dan berkata, aku akan memberimu kesempatan, hanya kamu yang bisa memblokir pukulanku, dan kamu semua bisa hidup. Tidak bisa berhenti, kamu mati, mereka hidup, kamu berani mencoba. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa Su Yi jelas tidak berniat melepaskan Jinci. Para algojo semua tercengang. Segera, semua orang tampaknya merasa bahwa martabat mereka tersinggung, dan perasaan absurd muncul di hati mereka. Berhasil atau gagal, orang ini, apa pendapatmu tentang mereka sebagai raja dari dunia yang bersatu? Jinci juga tertawa marah dan berkata, benarkah? Su Yi mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak bercanda, dan, selain itu, aku harus mengingatkanmu bahwa aku telah membuktikan ranah kehidupan dan kehidupan, jadi ketika kamu bergerak, itu terbaik untuk memberikan segalanya. Pupil Jinci tiba-tiba menyusut. Para algojo juga berubah warna dengan kejam. Saya tiba-tiba teringat bahwa 10 hari yang lalu, ada kejutan di Laut Kekacauan, dan gerakan semacam itu dapat dirasakan di seluruh area terlarang meteor abadi. Tidak diragukan lagi, ini kemungkinan besar disebabkan oleh Raja Su Yi. Tidak heran Anda begitu percaya diri. Jinci berbisik, matanya berkilat-kilat. Segera, dia memberi hormat kepada Kong Sen dan berkata, Tuan, Anda juga telah melihat bahwa saya menunggu untuk datang untuk menebus dosa-dosa saya, tetapi rekan Taois Su ini tidak menghargainya, dan membuat pernyataan seperti itu, permintaan, tolong juga minta Anda mengizinkan bawahan Anda untuk mengambil tindakan dan mengakhiri keluhan ini. Ada kabut di antara alis Kong Sen, seolah-olah dia membenci besi yang tidak menjadi baja, dan berkata, kamu akan mati. Karena ditolak, Jinci terlihat sedikit jelek, menundukkan kepalanya, mengertakkan gigi dan berkata, tolong izinkan orang dewasa. Kong Sen tampak sangat kecewa dan melambaikan tangannya, terserah kamu. Hanya pada saat itulah Jinci mengangkat kepalanya, matanya memandang Su Yi seperti listrik, dan dia berkata dengan ekspresi dingin, saya juga meminta rekan Taois Su ini untuk mencerahkan saya. Dia tidak percaya, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Anda siap berangkat, Su Yi berkata dengan santai. Dentang, Jinci mengorbankan pedang ajaib, dan dia adalah seorang Tao pada tingkat normalisasi, dan tiba-tiba muncul dari tubuhnya seperti tanah longsor dan tsunami. Melihat ini, Luyan dan para pelayan Tao hanya bisa mengangguk. Jinci tidak sombong, dan telah membuat persiapan yang cukup. Namun, Luyan dan yang lainnya tidak tahu, karena bahkan mereka tidak tahu seberapa kuat Su Yi setelah melangkah ke alam kehidupan yang sama. Orang ini cukup berhati-hati. Kaisar Iblis Tianyao tidak tahan untuk tidak bergumam. Tidak peduli seberapa hati-hati Anda,
Anda tidak akan bisa menghentikan orang dewasa untuk memukul Anda. Meng Changyun menanggapi dengan serius. Kong Sen ragu-ragu. Su Yi meliriknya dan berkata, aku tidak akan menggunakan kekuatan eksternal, tapi dia pasti akan mati. Ini kurang meyakinkan, lebih merupakan pernyataan fakta. Mata Kong Sen menyipit pelan. Jin Qi jelas terprovokasi oleh kalimat ini, dan tertawa dengan marah, jika ini masalahnya, maka aku akan mati tanpa penyesalan. Boom, suara itu masih bergema, lengan bajunya menonjol, dan pedang ajaib di tangannya terpotong dari udara. 5 algojo lainnya semua bertekad, melihat bahwa serangan Jin Qi benar-benar tanpa pamrih, dan itu adalah serangan terkuatnya di bagian bawah kotak. Seorang raja dari alam reunifikasi telah bertarung sampai tingkat seperti itu, bagaimana mungkin tidak mungkin untuk menghentikan pukulan seorang raja dari alam kehidupan yang sama. Pada saat ini, Su Yi mulai. Angkat tangan kanan Anda dan jaga agar tetap bebas. Ini adalah pernyataan yang meremehkan, tanpa sedikit pun kembang api, bahkan jika ada nafas pedang. Pedang ini juga biasa saja. Hanya dalam sekejap, energi pedang dari Jin Qi hancur seperti bambu patah. Terlalu sombong. Di depan ki pedang ini, Jin Qi menghabiskan semua pedang Seon yang telah dia pelajari untuk diperlihatkan dalam hidupnya, tetapi itu tidak berbeda dengan pasta kertas. Jin Qi juga kaget dan ngeri. Saya tidak berani ragu sama sekali, dan saya menggunakan semua harta rahasia dan kekuatan pertahanan saya untuk menghindarinya sesegera mungkin. Adegan yang bisa membuatnya ngeri. Dan ketika pedang itu datang, boom, lebih dari 10 harta rahasia pertahanan dan lapisan teknik rahasia pertahanan di tubuh Jin Qi meledak hampir bersamaan. Cahaya dan hujan memercik, Jin Qi terhalang oleh pedang. Puff, sebuah lubang berdarah muncul di antara tenggorokannya. Matanya tiba-tiba menjadi bulat dan dia menatap lurus ke arah Su Yi di kejauhan. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi sudah terlambat. Seluruh orang diam-diam berubah menjadi abu. Jiwa itu hilang. Penonton hening dan hening. Itu hanya pedang, raja dari ranah reunifikasi. Dia langsung dilenyapkan. Melihat 5 algojo lainnya, mereka semua ketakutan dan terpana, sepertinya tidak bisa dipercaya. Tidak menyesal, Luyan menghela nafas, sudah terlambat untuk menyesalinya. Ekspresi Kaisar Iblis Tianyao halus dan sedikit rumit. Awalnya, dia masih memikirkan ranah pembuktian Tao dan umur panjang yang sama. Dengan latar belakangnya yang kuat yang menekan bertahun-tahun, dia mencoba Su Yi panjang. Tapi sekarang, menggantung. Pada awalnya, orang ini berkolusi dengan orang pertama yang mengambil sila dan ingin merebut makna mendalam dari reinkarnasi dari tuanku, dan niatnya jahat dan kejam. Untuk ini saja, dia pantas mendapatkannya kematian. Meng Changyun berkata dengan suara yang dalam, dan membuat penilaian, dan juga mengatakannya kepada orang lain yang hadir. Semua orang terdiam. Kong Sen melirik 5 algojo, suaranya serak, dan berkata, haruskah kamu merasa beruntung? 5 algojo gemetar. Saat berikutnya, Kiki menundukkan kepalanya ke Su Yi dan mengakui kesalahannya. Oke, kalian mundur. Su Yi melambaikan tangannya. Dia duduk lagi, dan Meng Changyun buru-buru menuangkan anggur. Melihat ini, kelima algojo tidak berani pergi seperti ini. Semua orang bisa melihat bahwa 5 algojo ketakutan. Adegan Su Yi memenggal kepala Jin Qi sebelumnya sama saja dengan membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Itu juga membuat kelima algojo sepenuhnya menyadari bahwa apa yang Lu Yan katakan sebelumnya tidak buruk. Jika bukan karena Lu Yan dan Kong Sen lagi hari ini, mereka ditakdirkan untuk mati. Pergi, kembali dan bertobat. Tanpa persetujuan saya, Anda tidak boleh meninggalkan tempat tinggal Anda tanpa izin. Kong Sen menghela nafas, terlihat rumit. Para algojo itu semuanya adalah raja dari alam kesatuan, dan mereka juga merupakan eksistensi tingkat atas di dunia pada awal zaman kuno. Tapi sekarang, itu telah direduksi sedemikian rupa sehingga siapa yang tidak bisa menghela nafas. Waktu, memang telah berubah. Kong Sen bergumam pada dirinya sendiri. Su Yi, pembudidaya pedang yang menghancurkan tatanan lama dan membuka tirai era baru, jauh dari sebanding dengan raja biasa. Di depannya, kualifikasi apa, latar belakang apa, identitas apa, semuanya seperti awan. Andalkan yang lama dan jual yang lama lagi, sok, pasti akan jatuh. Para algojo pergi diam-diam. Perjamuan berlanjut. Namun, apakah itu Lu Yan, Kong Sen, atau 13 pelayan Tao, ketika menghadapi Su Yi, selain rasa hormat, ada sedikit kekaguman. Tidak diragukan lagi bahwa setelah Su Yi membunuh Jin Qi, suasana hati semua orang diam-diam berubah. Meng Changyun sangat menyadari hal ini, dan diam-diam berkata, jika kalian tahu seberapa kuat penonton di puncak, saya khawatir tidak mungkin untuk duduk diam. Di kedalaman langit berbintang, siapa yang tidak tahu bahwa hanya ada segelintir karakter yang bisa berpesta dengan Tuan. Di perjamuan, Su Yi bertanya tentang para pemuji dari kedalaman langit berbintang. Saya segera mengetahui bahwa, selain Sui Changjing, penguasa Aula Bintang dari Sekte Dewa Xinghe,
yang dibunuh olehnya di lintasan ketiga jalan persidangan, penatua tertinggi yang melukis Shinsai, tahanan kedua paviliun Jiutian, dan penatua tertinggi Tai Daomen semuanya telah meninggal. Ketika mereka bertiga meninggalkan tempat rahasia aslinya, mereka melewati beberapa area terlarang, dan tidak ada yang selamat. Kecuali Meng Changyun. Setelah perjamuan selesai, Sui menemukan tempat yang tenang dan mengeluarkan kotak perunggu yang disimpan di tulang tangan wanita misterius Luo Yao. Cahaya peri menyilaukan, seperti mimpi, tulang tangan ramping dan putih, dan diam-diam ditempatkan di kotak perunggu. Bahkan jika ini bukan pertama kalinya aku melihatnya, Sui tidak bisa menahan perasaan kagum, dan suasana hatinya sedikit bergejolak. Jalan peri yang dikabarkan, apakah itu benar-benar ada? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1220. Sejak awal kehidupan Guanzu, dia berjuang untuk menemukan jalan yang lebih tinggi daripada jalan menuju surga. Penonton juga menyentuh ambang jalan yang lebih tinggi ini. Sayangnya, karena kekurangan yang tersisa saat membuktikan ranah Dao Realm, penonton akhirnya gagal melangkah ke ambang ini. Apakah penonton tidak cukup kuat? Tidak. Dalam pandangan Suyi, situasi ini mungkin mirip dengan alam bintang Xuan Huang saat ini. Untuk beberapa alasan, jalan yang lebih tinggi itu telah lama tidak ada lagi di dunia. Mungkin, jalur yang lebih tinggi ini memiliki banyak batasan yang tidak diketahui. Dengan cara ini, bahkan jika Taoisme Guanzu bertentangan dengan langit, bagaimana mungkin untuk menginjakkan kaki di atasnya? Pintunya dikunci, atau pintunya dicopot, bagaimana saya bisa masuk? Setelah melihat apa yang terjadi pada Hong Tianzun dan melihat kekuatan Qin Chongsu yang melintasi sungai waktu, Su Yi menjadi semakin yakin. Jalan menuju langit memang bukanlah akhir dari perjalanan. Di atas, ada jalan yang lebih tinggi. Di kedalaman langit berbintang, selalu dikabarkan bahwa jalan yang lebih tinggi ini adalah jalan keabadian. Siapapun yang dapat menemukannya akan menjadi peri. Menggelengkan kepalanya, Su Yi membuang pikirannya yang mengganggu dan merasakan tulang tangan dengan akal ilahinya. Tiba-tiba, dia sekali lagi melihat segel terlarang yang misterius berbentuk altar Tao di tulang tangannya. Ini adalah sisa jiwa Qin Chongsu. Tampaknya teman kecil itu telah membuktikan Raja Alam Dao, yang memuaskan. Ketika dia menyadari bahwa perasaan spiritual Su Yi muncul, Qin Chongsu, yang terjebak dalam segel terlarang, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membuat suara mendesah. Apakah kali ini kamu tidak berpura-pura amnesia? Su Yi dengan sinis. Qin Chongsu terdiam beberapa saat, dan kemudian menghela nafas, apa yang dilihat teman kecil itu hanyalah sisa dari jiwa Qin, dan dia menggunakan beberapa cara kecil yang tidak ada di atas meja, tetapi itu membuat teman kecil itu tertawa. Segera, suaranya menjadi lembut, dan berkata, namun, setelah liku-liku ini, itu memungkinkan Qin untuk melihat seberapa kuat metode teman kecil itu. Mungkin, ini disebut takdir, jika teman kecil jangan keberatan, Qin ingin memiliki hubungan yang baik denganmu. Su Yi berkata, nasib baik. Datang dan dengarkan. Qin Chongsu merenung sejenak, dan berkata, dulu, saya telah belajar bahwa di dunia saat ini, jalan tertinggi hanya ada di alam ketiga, dan teman kecil itu melakukannya, tidak ingin tahu, alam raja. Di atas tiga alam, alam ajaib macam apa? Omong-omong, dia tersenyum kecil, selain itu, teman kecil itu pasti sangat bingung, mengapa aku, seorang lelaki tua dari era ilusi, menyeberangi sungai waktu yang panjang dan sampai di sini. Alam bintang Xuan Huang, hanya untuk mempertahankan perjanjian para dewa. Tidak, ada rahasia lain dalam hal ini, yang terkait dengan reinkarnasi dan rahasia tabu. Ketika Qin Chongsu mengatakan ini, dia menatap Su Yi, jika teman kecil itu ingin memiliki hubungan yang baik dengan Qin, aku bisa memberitahumu semua rahasianya. Selain itu, saya juga dapat menginstruksikan Anda untuk berlatih dan mengajari Anda warisan tertinggi yang bukan milik era ini. Di masa depan, saya tidak akan khawatir tidak dapat menginjakan kaki di tempat yang lebih tinggi, jalan daripada jalan ke langit. Su Yi mendengarkan dan berkata dengan setengah tersenyum, lalu bagaimana cara membentuk hubungan yang baik ini? Gampang, keluarkan aku dari masalah. Qin Chongsu menunjuk ke segel terlarang misterius yang menjebaknya dan berkata, orang lain mungkin tidak dapat memecahkan segel terlarang ini, tetapi dengan makna mendalam dari reinkarnasi yang dikuasai oleh teman kecil itu sudah cukup untuk mudah patah. Setelah jeda, dia berkata, tentu saja, Qin tidak akan membiarkan teman kecil itu membantumu dengan sia-sia. Sebagai tanda ketulusan, Qin sekarang dapat memberikan harta kepada teman kecil itu. Pintu ini disebut, Sutra Mimpi Hati Linglong, dan merekam beberapa metode kultivasi rahasia di atas tiga alam raja kerajaan. Mustahil untuk menyakitimu. Su Yi tertawa dan berkata, aku tidak bisa mempercayai setiap kata orang tua sepertimu. Qin Chongsu tidak bisa menahan tawa pahit, dan berkata, saya sudah jatuh ke keadaan yang menyedihkan, dan semua upaya yang saya lakukan di depan saya hanya untuk bertahan hidup, bagaimana bisakah aku masih memikirkannya saat ini? Su Yi tersenyum dan berkata, jika kamu bersedia menjalin hubungan yang baik, aku punya saran.
Bicara dan dengarkan. Qin Chongsu telah disegarkan. Su Yi berkata dengan lembut, dewamu masih hidup, dan apa yang terperangkap saat ini hanyalah sisa-sisa jiwa. Mengapa kamu tidak menyerah pada perjuangan dan biarkan aku mencari jiwamu? Qin Chongsu tercengang, wajahnya menegang. Lihat Su Yi melanjutkan, dengan cara ini, saya dapat memahami semua yang Anda ketahui, dan saya tidak khawatir Anda berbohong, mengapa tidak melakukannya? Wajah Qin Chongsu tiba-tiba muram, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, teman kecil, Qin Mo Cheng ingin memiliki hubungan yang baik denganmu, tetapi kamu ingin mencari jiwaku, apakah itu tidak terlalu berlebihan? Su Yi tertawa dan berkata, berlebihan itu benar, apakah kamu benar-benar berpikir aku di sini untuk menegosiasikan persyaratan denganmu? Bersikaplah egois. Qin Chongsu jelas sangat marah. Hancurkan, kalau tidak, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, coba, Su Yi berkata, kekuatan jiwa berputar dengan keras, dipadatkan menjadi tubuh Dharma kehendak, dan muncul di ruang di dalam tulang tangan. Dia melangkah maju dan tiba di segel terlarang yang misterius seperti altar. Bagimu, segel terlarang ini seperti belenggu, tapi di mataku, itu tidak berguna. Dia melangkah ke dalamnya. Qin Chongsu tampak tidak percaya saat melihat ini. Tapi segera, dia tidak bisa menahan tawa, saya telah berpikir keras sebelumnya. Bagaimana memikat anak Anda, saya tidak pernah berpikir, Anda benar-benar mengirim saya ke pintu dengan bodoh. Itu benar, kamu bahkan tidak tahu di alam apa kultivasi kursi ini, secara alami tidak mungkin untuk mengetahui. Kekuatan jiwa dari alam kehidupan yang sama, di depan kursi ini, telah tidak ada hubungannya dengan semut di belas kasihan perbedaan. Dia sangat gembira, suara itu masih bergema, dan sosok itu bergegas menuju Su Yi. Boom! Jiwa sisa Qin Chongsu tiba-tiba menjadi menakutkan dan tak terbatas, menyebarkan cahaya dao yang megah dan misterius, seperti lautan yang mengamuk, menyelimuti kehendak Su Yi dan tubuh Dharma. Boom! Namun, saat berikutnya, jiwa sisa Qin Chongsu melesat keluar, berteriak kesakitan. Sisanya bergetar hebat. Dalam jiwamu, kamu benar-benar menekan senjata ajaib tertinggi. Qin Chongsu mendesis, penuh keheranan. Dia ingin melahap tubuh Dharma Su Yi sebelumnya, tetapi siapa yang mengira bahwa saat dia menyentuh lawan, dia terkena kekuatan pedang tertinggi. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, dia akan hampir mati. Su Yi tersenyum dan berkata, menurutmu siapa semut itu? Dia berjalan menuju Qin Chongsu. Ekspresi Qin Chong berubah, dan dia dengan cepat berkata, teman kecil, itu adalah kesalahpahaman sebelumnya. Oh, Su Yi menamparnya, menyebabkan jiwa sisa Qin Chongsu terbang keluar, menghantam keras kekuatan segel terlarang yang misterius. Segel terlarang yang misterius bersinar seperti cambuk menari, dan jiwa Qin Chong hampir hancur. Wajahnya terdistorsi, mendesis dan menjerit, dan dia sangat malu. Bagaimana dengan dari era ilusion? Bagaimana kalau dulu cukup kuat untuk membenci kerajaan Realm King? Itu hanya sisa dari jiwa, dan itu hanya berpose di depanku, itu benar-benar berantakan. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Jiwa sisa Qin Chongsu merosot ke tanah dan berkata dengan tegas, kursi ini berjanji. Bahkan jika Anda membunuh sisa jiwa saya tidak akan memberitahu Anda apapun, hanya jiwa yang tersisa, tidak peduli. Oh, suara itu masih bergema, Qin Chongsu ditampar lagi. Kamu, Qin Chongsu hampir gila. Dalam identitasnya, pada masanya, dia dipuja oleh ratusan juta makhluk, dan dipuja sebagai guru oleh banyak biksu. Tapi sekarang, mereka ditampar lagi dan lagi. Dia sudah lama tidak mengalami rasa malu seperti itu. Jika kamu tidak peduli, mengapa kamu begitu marah? Su Yi tertawa, dia datang ke Qin Chongsu dan menatapnya, hidup dan matimu tidak penting, mendapatkan sesuatu dari jiwamu yang tersisa, sangat penting bagiku. Berbicara, dia mengangkat tangannya dan menekan sisa jiwa Qin Chong. Pergi mencari jiwa. Tiba-tiba terdengar suara dingin. Minta juga sesama Taois untuk menyelamatkan nyawanya. Bahkan penampilannya hanya ilusi, tidak nyata. Namun saat dia muncul, dia tetap memberikan dampak visual yang memukau. Ini seperti menyaksikan peri yang turun ke bumi, tidak memakan kembang api manusia, penuh dengan eter dan terlepas. Kamu perempuan jalang. Qin Chong ketakutan dan marah, seolah tidak percaya. Su Yi segera melihat bahwa sosok kabur seperti mimpi ini adalah tanda keinginan. Jelas itu ditinggalkan oleh wanita misterius bernama Luo Yao. Kenapa mempertahankan dia? Su Yi sedikit mengernyit. Kemauan Luo Yao menjelaskan, dia bisa bertindak sebagai jangkar dan memainkan peran besar ketika aku pergi ke era fantasi di masa depan. Begitulah. Su Yi mengerti. Luo Yao misterius ini, alasan mengapa dia memenjarakan sisa jiwa Qin Chongsu dengan tulang tangannya sendiri, adalah untuk pergi ke era fantasi di masa depan. Luo Yao berkata, jika seorang rekan tahu mencari jiwanya, itu akan memberinya kesempatan untuk mencari kematian, dan keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Dan selama dia terjebak dalam larangan ini penjara yang telah saya dirikan, dia akan menjadi tidak mungkin untuk bunuh diri. Pelacur, kursi ini pasti tidak akan membiarkanmu melakukannya. Qin Chongsu mengutuk dan wajahnya sangat jelek. Luo Yao mengabaikannya, dia memandang Su Yi dengan suara lembut,
dalam 3 tahun, dewa saya pasti akan kembali. Kemudian, jika sesama Taois ingin tahu sesuatu, saya akan jujur dengan Anda, memberi tahu. Suyi berkata, mengapa kita tidak bisa mengobrol sekarang? Luo Yao menunjuk dirinya sendiri, dan berkata tanpa daya, kemauan ini saya tinggalkan dengan tergesa-gesa. Sebenarnya, itu hanya dapat dianggap sebagai sinar jejak spiritual, yang akan segera menghilang. Suyi ingat bahwa Hong Tianzun pernah berkata bahwa dalam bencana asli, Lo Yao mengalahkan Qin Chongsu, tetapi dia juga terluka, dan dia dicurigai dibunuh oleh semacam kekuatan terlarang yang aneh sedang menatap itu, dan saya harus melarikan diri secepat mungkin. Rekan Taois, tolong jaga tulang tangan saya. Ketika saya kembali di masa depan, saya pasti akan memberi sesama Taois hadiah yang tidak terduga. Suara itu masih bergema, Luo Yao tersenyum sedikit, dan sosoknya tiba-tiba menghilang menjadi cahaya dan hujan. Suyi tertegun sejenak, dan mau tidak mau difitnah, apakah wanita suka begitu menggugah selera? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1221. Sambil menggelengkan kepalanya, Suyi tidak berpikir lagi. Dia tidak peduli dengan apa yang disebut pembayaran kembali Luo Yao. Belum lagi, pihak lain hanya bisa kembali dalam waktu 3 tahun. Hal kecil, ayo, bunuh kursi ini. Qin Chongsu berteriak keras, menatap Suyi dengan jijik, penuh provokasi. Suyi tersenyum, melangkah maju, membungkuk dan melihat ke bawah ke pihak lain, dengan ringan menepuk pipi pihak lain dengan telapak tangannya, dan berkata, aku hanya ingin kamu memohon kematian, tapi, menggertakmu. Sisa jiwa, tapi itu sangat membosankan. Kemudian, dia berdiri tegak, berbalik dan berjalan keluar dari segel terlarang yang misterius ini. Anda tidak ingin tahu rahasia itu. Qin Chongsu mendesis. Suyi mengabaikannya dan menutup telinga. Di belakangnya, teriakan Qin Chongsu yang hampir gila datang, kursi ini memberitahu Anda bahwa tidak ada yang diizinkan untuk bereinkarnasi di era ini. Tunggu, kamu akan terjebak di tempat malapetaka dan akan dianggap sebagai musuh publik oleh para dewa dan iblis. Suara itu masih bergema, dan sosok Suyi telah lama menghilang. Menyingkirkan kotak perunggu berisi tulang tangan Luo Yao, Suyi menghela nafas lega. Tidak peduli berapa banyak rahasia yang telah dikuasai Qin Chongsu. Selama jiwanya yang tersisa tidak mati, cepat atau lambat, dia dapat digunakan sebagai koordinat untuk pergi ke era fantasi, yang bukan milik era ini. Belum lagi, ketika Luo Yao yang misterius kembali, dia secara alami dapat menjawab beberapa pertanyaan untuk dirinya sendiri. Segera, Lu Yan dan Kong Sen datang untuk membahas hal-hal penting dengan Suyi. Lu Yan memberitahu Suyi bahwa aturan yang dibuat oleh Hong Tianzun telah dilanggar oleh Suyi, dan era baru akan datang. Sebelum aturan baru ditetapkan, sikap Suyi sangat penting. Kong Sen juga setuju dengan poin ini, dan terus terang mengatakan bahwa setelah berdiskusi dengan Lu Yan, dia ingin menghormati Suyi. Ini benar-benar tidak terduga, Suyi berkata, mengapa? Perhatikan bahwa Lu Yan dan Kong Sen keduanya adalah raja dari kerajaan Dongyu. Sejak awal Taiko, dia adalah puncak dari Hong Tianzun. Bahkan jika Anda menghargai diri sendiri, Anda tidak perlu menyerahkan diri dan menghargai diri sendiri. Segera, Lu Yan memberikan jawabannya. Ada 3 alasan. Kedua, Suyi pernah menembak dan membunuh tombak perang yang disebut kesengsaraan Tuhan, menghancurkan tatanan masa lalu dan mengantarkan era baru. Tidak terlihat, Lu Yan dan yang lainnya juga dibebaskan. Ketiga, Suyi pernah menguasai dunia liar selama 108.000 tahun, paling mengetahui dunia luar, dan diakui sebagai satu-satunya penguasa di dunia. Di masa depan, aturan Zutian dari dunia bintang Xuan Huang akan pulih, dan pola dunia ditakdirkan untuk menyebabkan perubahan drastis yang tidak terduga. Jika Suyi bertanggung jawab, itu akan mengejutkan 10 penjuru, dan tidak akan menyebabkan terlalu banyak kekacauan dan kekacauan di dunia. Yang paling penting adalah karma masa depan rekan Taois pasti akan melampaui saya, dan bahkan melampaui Hong Tianzun dalam periode yang paling kuat. Sentuhan rasa hormat muncul di alis Lu Yan, dan berkata, dalam hal ini, saya telah berdiskusi dengan burung merak tua, dan sangat cocok bagi sesama Taois untuk menjadi penguasa abadi ini, daerah terlarang meteorit. Kong Sen juga mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, saya harap rekan-rekan Taois tidak mau menolak. Orang tua dan Lu Yan berjanji bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu sesama Taois. Suyi berkata tanpa daya, tapi aku akan segera meninggalkan Great Wilderness. Dia tidak tertarik menjadi master. Lu Yan tertawa dan berkata, akan memakan waktu lama untuk menghidupkan kembali aturan Zutian dari alam bintang Xuan Huang, setidaknya 100 tahun untuk memulihkan vitalitas. Selama periode waktu ini, bahkan jika tidak ada Taois yang bertanggung jawab, dengan kekuatan saya dan burung merak tua, selama tidak ada perubahan drastis seperti bencana di awal, saya pikir saya bisa menangani semua kecelakaan. Setelah jeda, dia berkata, dengan kata lain, sesama Taois dapat melakukan hal mereka sendiri dan tidak perlu memperhatikan hal-hal sepele lainnya. Merak tua dan saya pasti akan membantu Anda. Setelah mengatakan itu,
Dia dan Kong Sen membungkuk kepada Su Yi dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya juga meminta sesama Taois untuk dipenuhi. Jangan menolak, Su Yi. Semua sudah dikatakan dan dilakukan, bagaimana saya bisa menolak? Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya dapat menyetujui masalah ini. Saya hanya memiliki satu permintaan. Sebelum saya meninggalkan Great Wilderness, buatlah seperangkat aturan dan peraturan yang memuaskan saya. Luyan dan Kong Sen saling memandang, dan keduanya setuju dengan kagum. Selanjutnya, Su Yi dan keduanya membicarakan beberapa hal kecil lagi. Untuk jangka waktu di masa depan, dia akan mengatur beberapa teman lama untuk datang ke area terlarang Xianyun. Jika memungkinkan, saya harap Luyan dan Kong Sen akan merawat mereka dalam lingkup aturan. Keduanya setuju. Pada hari yang sama, Su Yi, Kaisar Iblis Tianyao, dan Meng Changyun berangkat meninggalkan area terlarang Immortal Valen. Di luar area terlarang air terjun abadi. Baru-baru ini, ada banyak biksu dari seluruh dunia. Tidak ada kekurangan dari beberapa pembangkit tenaga listrik top. Seperti Jiu Jitsuandu, Xiao Xitian, Bliss Demon Land, Del. Sudah lebih dari setahun sejak Master Su memasuki zona terlarang air terjun abadi, dan sejauh ini belum ada berita, dan saya tidak tahu apakah penglihatan luar biasa yang muncul di dunia liar belum lama ini terkait dengan Master Su terkait. Saya mengirim Patriark untuk mengatakan bahwa di dunia sekarang ini, hanya sosok mistis seperti Master Su yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan penglihatan luar biasa seperti itu. Yang lain sama sekali tidak memenuhi syarat. Ya, saya mengirim barang-barang antik itu juga untuk mengatakan bahwa di masa depan, dunia liar kemungkinan besar akan mengantarkan era baru, dan bahkan keberadaan raja kerajaan akan lahir. Orang-orang membicarakannya. Tiba-tiba, 3 sosok berjalan keluar dari pintu masuk area terlarang Xianyun. Dia dipimpin oleh seorang pria muda berjubah hijau, dengan tangan di belakang, dan dia keluar dari debu dengan acuh tak acuh. Di sampingnya, ada seorang wanita berbaju merah, dengan kecantikan yang tiada taraf. Dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu mengikuti di belakang keduanya. Saat ketiganya muncul, mereka langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Tuan Su, seseorang berteriak kegirangan. Ladang mendidih dan orang banyak riuh. Setelah selang 1 tahun, raksasa kendo mistis kembali dari daerah terlarang air terjun abadi. Sepertinya hidup dan matiku mempengaruhi hati banyak orang. Su Yi berkata pada dirinya sendiri. Sulit untuk diperhatikan. Meng Changyun menghela nafas, apa yang dikatakan teman Tao itu sangat benar, mengingat kembali ke awal, Tuan Guanzu. Dia sedang memikirkan kata-katanya, berniat untuk menunjukkan keterampilan sanjungannya yang luar biasa, tetapi terganggu oleh Su Yi yang melambai. Oke, saatnya untuk kembali. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun mengikuti. Aura 3 orang ditekan di bawah ranah Raja Kerajaan, sehingga mereka dapat menghindari penolakan dan serangan balik oleh kekuatan aturan Zhoutian. Pada hari yang sama, berita tentang kembalinya Su Yi dari area terlarang air terjun abadi menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan sensasi yang luar biasa. 3 hari kemudian, sebagai kepala sekolah Taixuan Dongtian, Su Yi mengundang sekelompok barang antik tua dari Great Wilderness Realm untuk menjadi tamu di Taixuan Dongtian. Peng Zhu dari Jiu Jitsuandu, Dewa Buddha Xiao Xitian Yanxin, pelahap tua Akademi Tianxuan, dan barang antik tua lainnya semuanya bersedia menghadiri janji temu. Pertemuan ini, pada tahun-tahun yang panjang dari generasi selanjutnya, disebut Taixuan Xianhui. Setelah pertemuan ini, barang antik tua yang telah terperangkap di alam ekstrim Kaisar selama beberapa tahun yang tidak diketahui semuanya telah menuju ke area terbatas meteor abadi. Pada saat yang sama, sebuah berita menyebar ke seluruh dunia. Aturan Zutian dari ranah bintang Xuan Huang sedang dipulihkan, dan di tahun-tahun mendatang, seluruh ranah kultivasi akan mengantarkan era baru. Jalan menuju langit pasti akan muncul kembali di dunia. Satu batu membangkitkan ribuan gelombang, dan seluruh alam bintang Xuan Huang benar-benar mendidih. Terutama kekuatan-kekuatan top di dunia bahkan lebih jelas bahwa munculnya era baru pasti akan berarti perubahan pola dunia, cukup untuk mempengaruhi generasi mendatang. Dengan kekuatan sendiri, balikkan tren dunia, dengan ilmu pedang, hancurkan tatanan lama, dan buka tirai era baru. Apa perbedaan karakter ini dengan mitos? Saya tidak tahu berapa banyak orang tua yang merasa emosional dan emosional. Lama sekali, jalan yang panjang, Su Xuanjun tidak lahir di langit, dan keabadian seperti malam. Mungkin, kita masih belum bisa melihat seberapa besar era baru Toren ini akan dimulai di tahun-tahun mendatang, tetapi dapat disimpulkan bahwa para biksu dari generasi selanjutnya pasti akan mengingat pencapaian abadi dari Tuan Su hari ini. Dunia ini benar-benar sensasional, dan ada diskusi di mana-mana. Bahkan pasukan dan biksu yang pernah membenci Su Yi harus mengakui satu hal. Melihat masa lalu dan masa kini, melihat ke seluruh dunia, dia Su Xuanjun, memang pembudidaya pedang pertama sejak zaman kuno, tak tertandingi di dunia. Dunia bawah. Di kota kematian, di depan pintu masuk reruntuhan besar yang diselimuti kabut hitam. Siapa kamu? Beraninya kamu melanggar tempat ini?
Seekor gagak dengan sayap hitam legam muncul dari udara tipis, dengan mata merah menatap tamu tak diundang. Ini adalah pria tua yang anggun dengan jubah, memegang gulungan yang menguning. Pria tua berjubah itu melirik 9 meter crow dan mengangkat jari ke bibirnya. Set, jangan bicara, itu tidak ada hubungannya denganmu. 9 burung gagak neter tinggal sebentar. Seketika, ia ketakutan menemukan bahwa kekuatannya sendiri di penjara, apalagi berjuang, bahkan tidak ada satu suara pun yang bisa dibuat. Siapa pria ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? 9 gagak neter ketakutan. Pria tua berjubah itu melihat ke kedalaman reruntuhan besar yang diselimuti kabut dan berkata, Ajiu, mengapa kamu tidak keluar dan melihatku? Kecelakaan. Kabut bergolak, dan sosok anggun muncul dari udara tipis. Dia mengenakan jubah gelap dan murni, rambut biru panjangnya digulung sesuka hati, dan kulitnya sebening salju, cerah dan mempesona. Tapi matanya acuh tak acuh dan dingin, seperti seorang master. Pada zaman kuno, Pluto telah menghalangi ratusan juta makhluk hidup di dunia bawah. Pria tua berjubah itu tersenyum hangat dan berkata, Ajiu, kepala sekolah menyuruhku untuk menjemputmu. Orang tua itu memiliki wajah yang baik dan suara yang baik. Ya, Pluto bergidik. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.